Dua pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama dan Muhammad Kiandra Ramadipa, mengalami nasib berbeda pada akhir pekan seri pertama Junior GP 2025. Muhammad Kiandra Ramadipa meraih podium dalam balapan kelas European Talent Cup, ETC, sedangkan Veda Ega Pratama gagal finish di kelas utama Junior GP. Seperti diketahui, ETC dan Junior GP menjadi kompetisi junior di bawah MotoGP dengan Junior GP menjadi gerbang terakhir menuju ajang balap Grand Prix Motor. Rama bersinar lebih dahulu dalam rangkaian sesi balapan yang berlangsung pada Minggu, 4 Mei 2025, di sirkuit Estoril, Portugal. Menjadi debutan ETC, rookie terbaik Asia Talent Cup musim lalu itu sudah mendekatkan diri dengan hasil apik setelah merebut posisi start kelima. Padahal Rama baru kali ini berlomba di sirkuit-sirkuit Eropa. Perjuangan pembalap berusia 15 tahun itu berakhir manis setelah mengamankan tangga terakhir podium dalam balapan berdurasi 15 lap. Rider tim Honda Asia Dream Racing Junior Team itu memenangi persaingan dengan Travis Borg, GR Demlaf Racing, pada penghujung lomba. Bendera merah putih pun berkibar di tangga podium. Rama finish di belakang duo Spanyol, Fernando Bujosa, AC Racing Team, dan Alex Longarella, Snipers Igasteam, yang secara berurutan finish pertama dan kedua. Jejak Rama sayangnya tidak dapat diikuti rekan senegara, Veda, di kelas utama Junior GP. Veda terjatuh setelah menunjukkan kecepatan impresif. Memulai balapan dari posisi ke-10, pembalap asal Gunung Kidul itu sudah merangsek ke urutan 4 dalam 2 lap dari balapan berdurasi 17 putaran itu. Ketika sudah masuk ke grup podium, perjuangannya masih jauh karena dia menerima long lap penalti dari pelanggaran bendera kuning saat sesi latihan. Pada lap kedua rider Astra Honda Racing Team menjalani hukuman lap panjang. Dia melorot dari posisi ke-4 menjadi ke-13 karenanya. Sementara itu, rivalnya, Brian Uriarte, UAX72 Artbox, memimpin dengan gap 2,4 detik di depan Paul Citerico Salmela, Estrella Galicia 00, dan Hakim Danish, SIC Racing MSI. Ketiga pembalap ini juga menjadi lawan Veda di Red Bull Rookies Cup dengan Salmela sudah lulus pada akhir musim lalu. Veda perlahan memperbaiki posisinya dengan kecepatan tinggi. Saat merebut posisi ke-7, dia bahkan menjadi satu-satunya pembalap selain Uriarte yang melaju dengan pace 1 menit 43 detik. Naik satu lagi ke urutan 5, Veda memimpin rombongan di belakang grup podium. Jarak yang jauh berada di depannya di sisa 10 lap. Malang, setelah memperbaiki 14 posisi sejak start dalam upaya mengejar 3 besar pertamanya, nama Veda tiba-tiba menghilang dalam persaingan 2 lap berselang. Veda terjatuh dari motornya. Juga tampil sebagai debutan di Junior GP, dia harus mengubur mimpi meraih hasil apik sejak awal. Rama juga ketiban apes pada balapan kedua ETC yang berlangsung sesudahnya. Sudah berhasil naik ke posisi ketiga pada awal balapan, Rama tersapu blunderboard yang terjatuh di tikungan pertama. Junior GP akan dilanjutkan dengan seri balap kedua pada 31 Mei, 1 Juni 2025 di sirkuit Jerez de la Frontera, Spanyol. Di sisi lain, kecelakaan horor harus dialami pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, saat tampil dalam balapan seri pertama Junior GP 2025 seri Portugal. Dalam kompetisi yang menjadi gerbang terakhir menuju MotoGP, Veda Ega Pratama hampir mencatat podium dalam balapan debutnya. Performa juara Asia Talent Cup 2023 memang menggigit sejak hari pertama kendati baru kali ini dia tampil di sirkuit Estoril di Portugal yang menjadi venue. Pada hari pertama, Jumat, 2 Mei 2025, Veda sukses mencatat waktu lap tercepat ketiga setelah 2 kali sesi latihan bebas. Dua pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama dan Muhammad Kiandra Ramadipa, siap menghadapi seri perdana Junior GP 2025 di sirkuit Estoril, Portugal, 2 hingga 4 Mei 2025. Veda berlaga di kelas Junior GP bersama Junior Talent Team, sementara Kiandra berlaga di kelas European Talent Cup, ETC, bersama Honda Asia Dream Junior Team. Tahun 2025 menjadi debut Veda di Junior GP, dan pembalap asal Gunung Kidul ini siap bertarung dengan pembalap internasional lainnya. Menjadi satu-satunya rider Indonesia di kelas ini, Veda membawa pengalaman dari Asia Talent Cup yang ia juarai pada 2023, serta Red Bull Rookies Cup yang ia geluti 2 tahun belakangan. Tak hanya itu, Veda juga menunjukkan kemampuan adaptasi luar biasa di Asia Road Racing Championship, ARRC, 2024 di kelas SS600. Dalam partisipasinya di Junior GP Portugal, Veda akan mengendarai Honda NSF 250W pada balapan yang berlangsung dalam 16 lap. Ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu.
Saya sangat senang dapat memulai balapan Junior GP di Estoril. Hasil tes pramusim saya tercatat positif, dan saya punya motivasi besar untuk memberikan yang terbaik sepanjang akhir pekan ini. Saya tidak sabar untuk dapat menunjukkan kemampuan kompetitif di awal musim ini, ujar Veda dalam rilis resmi Astra Honda Motor, Jumat kemarin. Sementara itu, Kiandra bersiap tampil di ETC dengan Honda NSF 250R, yang sebelumnya telah ia tunggangi dalam kejuaraan Asia Talent Cup 2024. Kiandra juga tampil konsisten di ARRC AP 250, dan musim ini menggali pengalaman di Red Bull Rockies Cup, sehingga memulai musim ETC 2025 dengan catatan positif. Semua terasa baru untuk saya di akhir pekan ini. Saya akan beradaptasi secepat mungkin dengan tim, motor, dan sirkuit. Terima kasih kepada Astra Honda Racing Team atas kesempatan luar biasa ini. Saya akan memberikan yang terbaik untuk musim ini di Eropa. Saya tak sabar mempelajari semua trek baru yang akan saya hadapi, ujar Kiandra. Veda dan Kiandra pun telah menjalani tes pramusim di Valencia beberapa waktu lalu, sehingga sudah siap menghadapi Junior GP 2025, yang digelar di 7 sirkuit bertaraf dunia seperti Estoril, Jerez, Magny-Cours, Motorland Aragon, Misano, Barcelona Catalunya, dan Valencia. General Manager Marketing Planning Analisis PT Astra Honda Motor, Andi Wijaya, mengatakan kehadiran Veda dan Kiandra di ajang Junior GP dan ETC merupakan hasil nyata dari strategi pembinaan pembalap muda yang terstruktur dan konsisten dijalankan perusahaan. Kami terus mendorong pembalap muda Indonesia untuk berkembang dari level regional hingga internasional. Program pembinaan berjenjang yang kami lakukan bukan hanya soal prestasi, tetapi juga kesiapan mental, teknik, dan karakter. Veda dan Ramadipa adalah contoh nyata bagaimana pembinaan jangka panjang dapat mengantar anak bangsa menuju panggung balap di benua Eropa, ujar Andi. Sementara itu, pembalap tanah air binaan Astra Honda Motor, AHM, Veda Ega Pratama akan berjuang dalam perjalanan race FIM Junior GP 2025 di sirkuit Estoril Portugal dari starting grid ke-10. Demikian hasil kualifikasi, Sabtu, 3 Mei. Total 33 starter yang terlibat dalam balapan yang menjadi tahapan penting sebelum masuk ke level Moto3. Veda Ega Pratama sendiri berjuang dari sesi kualifikasi 1, Q1, di mana diambil 4 terbaik. Saat Q1, Veda Ega Pratama yang menunggangi Honda NSF 250 berada di posisi ketiga. Makanya masuk kualifikasi 2, Q2. Menjadi sangat penting dalam perolehan poin karena seri FIM Junior GP Estoril hanya menyajikan 1 race saja. Tentu saja, harapan kita semua adalah Veda Ega Pratama dapat memperoleh poin pertamanya di musim 2025 ini sebagai rookie atau pendatang baru FIM Junior GP. Kecepatan makin tinggi yang ditunjukkan pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, di Red Bull Rockies Cup 2025 telah mencuri perhatian sosok senior di paddock MotoGP. Veda Ega Pratama telah mencuri perhatian sejak berhasil finish di posisi podium pada balapan Asia Talent Cup 2022 di Lusail setelah melakukan penyelamatan ala Marc Marquez. Padahal saat itu usia Veda masih 13 tahun. Dari sana, Veda itu terus menunjukkan sinarnya dengan menjadi juara Asia Talent Cup pada 2023 dan kini menjadi langganan posisi depan di Red Bull Rockies Cup. Penampilan Veda pun kembali menggigit saat Red Bull Rockies Cup 2025 mulai bergulir di sirkuit Jerez pada akhir pekan lalu. 26 hingga 27 April 2025. Start dari belakang, tepatnya posisi ke-15, tak menghentikan putra mantan pembalap nasional, Sudarmono, tersebut. Berbekal pengalaman tampil pada musim sebelumnya, Veda selalu berhasil merangsek ke depan dengan cepat dan selalu dapat memimpin balapan. Memang, hasilnya belum maksimal. Setelah posisi ketiga pada balapan ke-1, Veda gagal finish karena tertabrak rivalnya ketika sedang bersaing memperebutkan kemenangan. Kemampuan Veda pun dipuji Peter Clifford, Direktur Pengembangan Pembalap Red Bull Rockies Cup, salah satu kompetisi junior yang menjadi gerbang terakhir menuju MotoGP. Clifford menyebut nama Veda dalam diskusi tentang bagaimana pembalap-pembalap potensial terus bermunculan dari berbagai penjuru dunia berkat proyek Road to MotoGP. Kita memiliki beberapa prospek yang hebat termasuk Veda Pratama dari Indonesia dalam musim keduanya, di Rockies Cup, tulis Clifford. Mengutip dari laman resmi Red Bull Rockies Cup, Clifford bukan sekadar staf sejak edisi Rockies Cup yang pertama pada 2007 tetapi juga jurnalis, komentator, hingga pemilik tim. Clifford pernah menjadi pemilik sekaligus manajer tim WCM, World Championship Motorsports,
Ia mentas di kelas para raja YP 500 MotoGP dari 1992 hingga 2005. Musim 2000 menjadi musim tersukses bagi tim WCM dengan 3 kemenangan dalam semusim yang semuanya disumbangkan dari S1 MCHE Pronunciationcai di atas motor Yamaha YZR 500. S1 MCHE Pronunciationcai bahkan lebih sering menang daripada Valentino Rossi, 2 kali, yang saat itu jadi debutan ajaib kelas YP 500 bersama tim satelit rasa pabrikan Nastro Azzurro Honda. The Doctor dapat finish lebih tinggi di klasemen akhir karena lebih konsisten. Rossi menjadi runner-up kejuaraan sedangkan S1 MCHE Pronunciationcai di peringkat 5. Kembali ke Veda, karir balapnya kian berkembang dengan kesempatan tampil yang lebih luas menuju mimpi tampil di MotoGP. Selain menjalani musim keduanya di Rookies Cup, pembalap yang bernaung di Astra Honda Racing Team itu akan menjalani debut di Junior GP pada musim 2025 ini. Rookies Cup dan Junior GP menjadi 2 ajang yang memberikan privilese berupa batas usia lebih rendah untuk tampil di semua kelas MotoGP. Menurut aturan saat ini, pembalap harus genap berusia 18 tahun untuk mengikuti balapan Moto3, Moto2, maupun MotoGP. Untuk Veda, saat ini berumur 16 tahun, artinya adalah musim 2027 karena lahir pada tanggal 23 November dan biasanya musim kejuaraan sudah rampung saat dia berulang tahun. Adapun jika mampu finish 3 besar di klasemen akhir Rookies Cup atau Junior GP, Veda bisa tampil lebih cepat 1 tahun. Veda bukan satu-satunya pembalap Indonesia yang mengejar mimpi untuk tampil di MotoGP. Muhammad Kiandra Ramadipa menjadi remaja tanah air lain yang sedang tampil di Rookies Cup. Baru kali ini mentas di sirkuit Eropa, Rama juga tampil di ajang European Talent Cup. Sementara di MotoGP, Mario Suryo Aji memberi asa setelah menjadi pembalap Indonesia pertama yang finish 10 besar saat melakukannya di balapan Moto2 Americas 2025. Sayangnya, progres Mario Aji di kelas tengah balap Grandi Prix motor terhambat karena dislokasi bahu yang memaksanya absen di balapan terakhir. Veda Ega Pratama gagal finish di Red Bull Rookies Cup Jerez 2025 akibat insiden kontroversial. Sirkuit Jerez, Spanyol, harapan besar masyarakat Indonesia untuk melihat Veda Ega Pratama meraih podium di race 2 Red Bull Rookies Cup Spanyol 2025 harus pupus di tengah jalan. Pembalap muda berbakat asal Indonesia ini mengalami kejadian dramatis pada lap 9 yang membuatnya terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan yang sebenarnya nyaris berada dalam genggamannya. Balapan yang berlangsung pada Minggu, 27 April 2025, di sirkuit Jerez ini menyajikan aksi menegangkan sejak awal. Veda, yang start dari posisi ke-15, langsung menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu pembalap muda paling menjanjikan di ajang ini. Dalam satu lap pembuka saja, ia berhasil merangsek ke posisi 9, dan memasuki lap 2 sudah berada di urutan ke-5. Tak berhenti di situ, performa agresif dan determinasi penuh terus ditampilkan Veda. Di lap 3 dan 4, ia sukses masuk ke grup terdepan dan mulai bersaing dengan pembalap top seperti Hakim Danish dari Malaysia dan Bernat Fernandes dari Spanyol. Pada lap 5, Veda bahkan naik ke posisi kedua, menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar kuda hitam, melainkan ancaman serius bagi para pembalap lain. Aksi menyalip fantastis dilakukan Veda di tikungan 1 pada lap 6 ketika ia berhasil melewati Hakim Danish dan mengambil alih posisi terdepan. Sirkuit Jerez pun menjadi saksi keunggulan pembalap asal Gunung Kidul ini, yang mengawali lap 8 dan 9 sebagai pemimpin balapan. Para penggemar tanah air pun membongkar, melihat bendera merah putih berkibar di layar posisi teratas. Namun, drama terjadi di pertengahan lap 9. Saat tengah mempertahankan posisinya dari gempuran 2 rival berat, Hakim Danish dan Charter Thompson asal Australia, Veda mendapatkan tekanan luar biasa. Di tikungan 11 yang terkenal teknikal, Charter Thompson mencoba manuver ambisius yang berujung pada kontak dengan motor Veda. Akibat senggolan itu, Veda kehilangan kendali dan terjatuh di daerah limpasan. Ia tampak kecewa berat, bahkan beberapa saat sempat terduduk di samping motornya sambil berpapasan, menyadari bahwa impiannya untuk meraih kemenangan besar di Eropa kembali harus tertunda. Sementara itu, Charter Thompson tetap melanjutkan balapan dan finish di posisi pertama, disusul oleh Hakim Danish di urutan kedua, dan Christian Daniel Jr. dari Amerika Serikat di posisi ketiga. Veda tidak menyelesaikan lomba, meski sempat memimpin hampir sepanjang durasi balapan. Pihak penyelenggara melalui FIM Stewards menilai tindakan Thompson sebagai manuver yang tidak bertanggung jawab dan menjatuhkan sanksi long lap punishment kepadanya.